Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu hadis di Sunan Ibnu Majah ya, tentang perpaduan makanan. Ini tertulis Babul Kisah Warutab Yujma'ani. Jadi bab yang menjelaskan tentang kisah. Kisah ini sejenis ketimun. Kalau orang Jawa bilang menyebutnya kerai. Kemudian rutab. Rutab itu korma ya, yang dimakan bersama-sama, dipadukan di situ. Nah, itu khasiatnya apa? Nah, berikut ada suatu hadis diriwayatkan oleh Aisyah, istrinya Nabi ya. Qalat kanat ummi tu'alijuni lisumnah. Jadi ibuku mengobati aku agar bisa gemuk lagi. Ini kisahnya adalah pada saat Aisyah awal-awal hijrah ke Madinah, beliau mengalami sakit yang lumayan parah. Di badannya panas, saking panasnya itu sampai rambutnya banyak yang rontok. Ya, sampai rambutnya banyak yang rontok. Lah, sebentar lagi Aisyah itu mau diserahkan kepada Rasulullah. Ya, sementara Aisyah habis sakit, badannya kurus, kering, mungkin ya agak pucat, rambutnya ya rontok. Lalu ibunya berusaha untuk mengobati Aisyah agar bisa seger lagi, bisa gemuk lagi. Ya, gemuk di sini ya maksudnya ya seger, bisa pulih itulah. Turitu antut hilani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memang ibu saya menghendaki saya untuk diserahkan kepada Rasulullah ya, untuk jadi manten ceritanya. Famastaqo malaha dalika hatta akaltul kisa birrutab fasamintu ka ahsani simnah. Lah, usahanya ibu itu tidak berhasil sama sekali. Aku dikasih makan berbagai macam makanan, hasilnya kurang memuaskan. Sampai pada akhirnya aku mengkonsumsi kisak. Kisak ini kerai, sejenis ketimun, birrutab, dipadukan dengan kurma. Nah, dengan seperti itu pada akhirnya aku bisa gemuk dan sebaik-baiknya gemuk. Lah, hikmah yang tersembunyi di balik kisah yang dikonsumsi dengan rutab ini adalah kisah ini sifatnya lembab dan dingin ya. Kisah ini sifatnya lembab, basah ya, dan dingin. Sedangkan rutab, kurma, ini sifatnya panas dan kering. Jadi dalam mengkonsumsi makanan agar apa yang kita konsumsi itu seimbang, maka diperhatikan 4 unsur ini. Ya, unsur lembab, dingin, dan kering,
panas. Kalau 4 hal ini bisa dikonsumsi secara seimbang, insya Allah seseorang akan sehat. Dan umpama sakit, proses pemulihannya juga cepat. Ya. Lah, kalau di Indonesia mungkin bisa disesuaikan dengan makanan masing-masing, asalkan kita tahu jenisnya. Ya, ini jenisnya dingin apa panas, ini jenisnya lembab apa kering. Nah, setelah itu dipadukan yang baik sehingga makanan yang kita konsumsi seimbang, kemudian jadi sesuatu yang seimbang juga di dalam tubuh kita. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah sebagai testimoni dari Aisyah sendiri yang waktu itu sakit dan butuh pemulihan agak cepat. Maka beliau mengkonsumsi sejenis ketimun dan rutop. Rutop itu sejenis kurma. Untuk Rasulullah sendiri, ya, di hadis Ibnu Majah juga dijelaskan an Abdullah ibni Ja'far qol, dari Abdullah bin Ja'far dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha'a birrutab. Ya, aku melihat Rasulullah mengkonsumsi ketimun atau kerai dibarengi dengan kurma. Di riwayat lain ada yang menjelaskan Rasulullah mengkonsumsi kurma itu dengan semangka. Jadi dengan bitih, ya, dengan semangka. Nah, seperti di hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulur rutab bil bitih. Jadi Rasulullah mengkonsumsi rutab, kurma yang sifatnya panas dan kering, dengan semangka. Semangka ini sifatnya dingin dan basah atau lembab. Nah, dari 3 hadis yang kita baca ini tadi, kita simpulkan baik orang yang sehat maupun orang yang dalam pemulihan karena habis sakit sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi 4 unsur itu secara seimbang, basah, dingin, kering, panas. Gitu ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah.